Life bareng Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Soraya Larasati. Tentunya di acara kesayangan kita semua, Harmony Life. Kita akan ngobrol santai mengenai tren keuangan anak muda supaya hidupnya lebih harmoni dan juga seimbang. Tentunya saya selalu didampingi sama teman saya, seorang financial planner yang cantik dan selalu memberikan wawasan-wawasan baru nih mengenai tren keuangan anak muda. Inilah dia, Putri Madarina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan kembali di sini dalam kondisi sehat walafiat, tentunya dengan taat prokes. Ya, kita udah tes juga, sudah negatif, makanya kita bisa kumpul dan ngobrol biar terjadi pembicaraan yang sangat bermanfaat hari ini untuk bisa dapat insight-insight tren keuangan anak muda ya. Oke, nah sekarang seperti biasa kita ternyata ini selalu punya gebrakan-gebrakan baru nih. Sekarang aku ada di set yang baru nih. Setnya tuh nuansa-nuansanya sejuk, teduh, kayak mukanya Putri Madarina gitu ya. Buannya syahdu gitu ya. Lebih eco living gitu. Jadi Eco living mukanya ya. banyak teman-teman gitu. Jadi biar ini ya nuansanya lebih fresh lagi, biar semangat baru, motivasi baru untuk hidup yang lebih baik. Nah, ngomong-ngomong, kita kan nggak pernah berdua aja ya. Selalu ditemani sama bintang tamu. Bintang tamu kita kemana ya? Harusnya ada kan di sini kan ya? Kemana ya dia ya? Wah, ada telepon. Tuh bintang tamu nih. Halo Mbak. Halo? Di mana? Kita udah di atas di rooftop. Ya, buru naik ya. Oke. Ya, sampai ketemu. Udah di bawah dia, ternyata dia salah setnya. Maklum kan, nuansa baru. Iya, set baru ya. Set baru. Anyway nih, sebelum kita kedatangan bintang tamu, aku mau kasih tahu juga nih buat teman-teman semua nih untuk dapetin giveaway senilai 150.000 e-wallet. Nah, pengen tahu dong syarat dan ketentuannya kayak gimana? Tontonin terus dari awal sampai dengan akhir. Nanti kita akan kasih QQ-nya nih untuk bisa mendapatkan hadiah 150.000 rupiah e-wallet untuk kamu. Nah, sekarang udah datang nih bintang tamunya nih. Hai, sini Mas. Halo. Waduh, tadi sempat nyasar ke bawah, ternyata setnya pindah ya? Iya dong, setnya pindah khusus Mas Ateng nih dibangun ini nih. Sehari semalam kayak candi. Jadi kita pindah nuansa outdoor nih karena mengundang Mas Ateng. Kan udah jagonya outdoor ya, harus sesuaikan sama bintang tamu kan ya, biar lebih fresh gitu ya, lebih seger nuansanya. Boleh. Nah, ini dia bintang tamu kita pada hari ini, Mas Ateng Katros. Halo semuanya. Halo. Nama aslinya Mas Andi Akbar. Betul. Ya. Jauh banget ya, Andi ke Ateng ya. Jauh ya? Iya benar. Itu kenapa dipanggil Ateng? Ateng itu kan nama pelawak. Dulu waktu gua SMP, waktu kecil, karena gue pendek, jadi disamain nama Ateng. Oh iya, identiknya ya. Ateng itu kesannya orang-orang yang kecil-kecil gitu ya. Pendek. Ateng iskak gitu ya. Mas Ateng ini adalah otomotif enthusiast. Betul. Terus juga entrepreneur juga, builder motor custom. Jadi semua bisa di custom sama dia. Betul. Banyak banget ya kayaknya ya. Mungkin dokter juga, dokter gigi juga mungkin? Enggak, dokter gigi enggak. Oh enggak, benerin gigi ya, gigi motor. Oh itu bisa. Bisa ganti oli semua pokoknya bisa ya, urusan otomotif. Nah ngomong-ngomong nih, ngomong otomotif kan kalian kesini kan pasti kan naik sesuatu, naik kendaraan. Betul. Kira-kira naik apa kamu kesini? Aku naik mobil kebetulan. Pribadi. Aku pun naik mobil pribadi. Kalau Mas? Naik mobil. Mobil nih, bukan motor nih? Enggak, takut kehujanan tadi. Oh, takut kehujanan. Makanya pilih mobil. Karena kebanyakan kan orang-orang ke kota besar kayak kita ini kan aktivitasnya padat. Kita kan dari satu tempat ke tempat lain, belum lagi keperluannya tuh beda-beda. Jadi kadang harus bawa kendaraan tuh karena ada barang-barang yang perlu kita bawa. Belum lagi kalau punya keluarga, bawa anak gitu kan. Kayaknya mau liburan tuh nggak mungkin naik motor kan. Jadi ada yang punya mobil, ada yang punya motor sesuai dengan kebutuhan. Iya. Jadi punya kendaraan tuh jadi satu kebutuhan ya? Betul. Kalau tinggal di kota besar tuh udah jadi kebutuhan. Apalagi kayak Jakarta gini kan ya, kemana-mana macet gitu. Sebenarnya bukan berarti kendaraan umum itu tidak menarik ya. Sekarang kan fasilitas umum juga kan sebenarnya udah sangat memadai. Opsi bener. Ada MRT juga bagus, bersih gitu. Layak lah pokoknya kita menjadi pengguna dari fasilitas umum. Tapi kadang-kadang untuk aktivitas kita yang cukup padat dari satu tempat ke tempat lain dengan barang-barang yang cukup banyak, kayaknya pilihan aku sih mobil pribadi itu udah menjadi suatu kebutuhan kita semua.
Nah, ngomong-ngomong nih, sebagai kebutuhan kita mau ngomongin mengenai anak muda nih. Suka pada galau untuk memenuhi kebutuhan memiliki kendaraan pertama, ya kan? Pasti kita semua pernah mengalami itu kan ya. Betul, kendaraan pertama tuh first love lah, bisa dibilang. First love kita. Jadi bener-bener pilih hati-hati banget sampai akhirnya menemukan jatuh cinta yang mana nih yang paling cocok dan pasti paling sayang untuk dijual. Biasanya yang lain kadang-kadang gampang ya, tinggal tuker, jual beli. Nah, tapi kalau kendaraan pertama tuh bener-bener kita jaga banget. Tapi sebelum kita ngebahas soal itu ya, teman-teman dari tim Harmony Life kemarin udah bertanya nih sama teman-teman yang ada di jalanan nih, ngumpulin pertanyaan buat kita gitu. Buat kita yang ada di sini. Penasaran nggak kira-kira mereka nanyain apa sih ke kita? Penasaran. Tapi mana ya ngomong-ngomong TV-nya ya? Mas, sini TV-nya belum ada nih. Oke, silakan masuk. Oh ini TV-nya. Oke. Jadi sengaja nih diliput, dikemas sama tim dari Harmony Life. Wow. Pertanyaan untuk kita khusus di sini. Oke, karena TV-nya sekarang udah siap ada di sini. Kita segera lihat. Ini dia pertanyaan pertama. Halo Kak Putri, mau nanya dong, kira-kira cicilan kendaraan berapa persen ya dari pendapatan kita? Terima kasih. Kendaraan pertama ya. Kendaraan pertama. Kita ngomongin buat teman-teman yang di sini Buat masih generasi muda. milenial ya Betul, kan? betul. Oke, jadi budget buat kendaraan pertama itu sebenarnya kita bisa lihat komposisinya nih dari 100% keuangan atau expense yang kita keluarin tiap bulan itu maksimal di 30%, tapi itu termasuk KPR gitu. Wow. Jadi misalnya kita punya KPR berjalan 20% gitu ya. Berarti yang 10% itu buat kendaraan boleh. Oh, oke. Kalau misalnya kita belum punya KPR gitu, itu boleh dipakai 30%-nya. Tapi dalam artian memang nggak ada rencana lain gitu ya. Memang itu fokus untuk beli mobil gitu. Karena nanti kan menyesuaikan tuh misalnya sama jenis mobil yang kita pilih, harganya berapa, income kita berapa, expense kita berapa gitu kan. Terus abis itu juga jangka waktunya berapa lama nih kita mau mencicil seperti itu. Oke, itu tadi ya jawabannya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan buat kamu nih sekarang yang lagi galau terjawabkan pertanyaannya nih, gimana nih berapa persen pendapatan kita yang harus terpakai. Oke, dan ini dia nih ada lagi pertanyaan nih, nggak cuma satu. Oke, kita lihat pertanyaan yang kedua. Halo, pertanyaan saya buat Kak Soraya. Waktu itu pertama kali beli mobil, Kak Soraya pengalamannya bagaimana ya? Itu aja sih, terima kasih. Oh, kali ini aku ya, akhirnya aku ditanya. Biasa aku yang nanya. Oke, kalau begitu kamu bertanya, aku menjawab ya. Pengalaman pertama aku punya kendaraan itu, aku di umur berapa ya? Umur sebenarnya ulang tahun Sweet Seventeen sih. Wih, keren banget dong. Si Seventeen. Baru kan kemarin Sweet Oh iya Seventeen. dong, baru 2 bulan yang lalu, masa kamu lupa ada balon-balon. Jadi aku tuh Sweet Seventeen, sebenarnya kado gitu. Tapi kadonya dibantu sama orang tua untuk down payment-nya. Sisanya cicilannya, karena kebetulan aku waktu itu udah berkarir masih remaja gitu lah ya, biasa ya. Keren banget ya. Oh, karir anak muda gitu ya, di entertain. Jadi daripada duitnya dipakai buat jajan nggak jelas sama orang tua, ibaratnya sebenarnya ini cara menabung paksa sih sama orang tua aku. Daripada duitnya kepake buat jajan, beli tas, beli hal yang tidak berguna lah ya, ke depannya dipaksa beli mobil untuk bayar cicilannya per bulan. Waktu itu dikasih cicilannya kurang lebih, dipaksanya cepet loh. Orang-orang beli mobil kan paling lama ya, kalau bisa cicilan terpanjang. Ini cuma harus lunas dalam waktu 3 tahun. 3 tahun udah harus lunas. Gimana? Karena aku bilang dihitung-hitung dari pendapatan aku pada saat itu kayaknya sanggup nih, walaupun kata orang tua kalau memang taunya kenapa-kenapa dibantu. Tapi jadi belajar sih buat aku sih pada saat itu, kendaraan pertama buat aku adalah cara belajar untuk mengatur keuangan. Dan bertanggung jawab juga bertanggung ya. jawab. Ada bagusnya ya, walaupun dibantu DP di awal. Sisanya baru aku cicilin, tapi alhamdulillah sebelum 3 tahun waktu itu udah lunas. Jadi aku bisa belanja, enggak ya. Langsung gue catat ya. Gue catat. Jadi alasan aku kayak gitu. Jadi itu benar-benar kendaraan pertama yang pertama kali aku tabrakin, oh enggak ya. Kendaraan paling berkesan buat aku lah ya, karena itu pakai keringat aku sendiri juga, terus hadiah Sweet Seventeen juga dari orang tua. Itu ceritanya. Oke, itu pertanyaan dari teman-teman, dan kayaknya di sini sebenarnya nih aku lihat nih tim-tim di sini nih udah pada penasaran nih, pengen ikut nimbrung, pengen ikut ngobrol ya kan sama kita nih. Apalagi ini mas-mas yang di belakang kamera nih ya. Hai mas. Halo, ini bisa dilihat masnya ya. Mau tanya dong Mbak? Sama siapa? Sama saya? Sama Mas Ateng. Oh, langsung sama Mas Ateng. Oke, 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 silakan Saya Mas kan Ateng. masih pemula nih Mas. Apalagi untuk kendaraan pertama saya. Kira-kira part apa aja sih yang harus dimodif buat
part apa ya Iya. yang harus dimodif ya? Iya. Oke, jadi kalau untuk yang pertama emang cukup penting nih kalau kita mau ngomongin modifikasi karena biar nggak kapok gitu loh untuk selanjutnya mau modifikasi kendaraan kedua atau ketiga gitu loh. Iya. Nah untuk yang newbie banget itu biasanya kita bisa mulai dari bagian kaki-kaki gitu loh. Karena kenapa bagian kaki-kaki? Karena kalau bagian kaki-kaki itu kayak misalnya velg, roda, Oke, ban kayak gitu-gitu. oke. Kenapa? Karena di bagian roda itu biasanya low effort high impact gitu loh. Jadi Low effort, high impact. Oke. jadi perombakannya nggak terlalu sulit tapi hasilnya bisa langsung kelihatan lah kayak gitu. Oh. Itu sih untuk step awal ya kalau misalnya newbie dari bagian kaki-kaki atau roda seperti ban, velg. Iya, iya. Nah kalau misalnya mau next step lagi bisa ke bagian body-body. Bagi Oh. body-body ini biasanya yang paling umum tuh misalnya ada kayak ngecat bagian body-bodinya atau pasangin stiker-stiker atau kita nyebutnya pasang vinil gitu. Pasang vinil. Pasang iya, vinil. iya. Jadi Kayak lantai ya, vinil. Kalau kita Iya, di bener-bener. rumah tangga taunya vinil lantai. benar-benar kayak gitu. Tapi ada yang khusus buat bodi motor, Oh, tapi oke. kurang lebih mirip kayak gitu. Gitu. Jadi emang tergantung nanti tinggal menyesuaikan budgetnya aja. Misalnya kalau ngecat itu budgetnya berapa, kalau vinil biasanya lebih murah. Oke, jadi balik lagi ya, tergantung budget tuh buat newbie. Tapi untuk pemula mendingan kaki-kaki dulu ya. Kaki-kaki dulu. Langsung jereng gitu, langsung Langsung. kelihatan perubahannya dengan Betul. budget yang minim ya. Tapi Betul. udah bisa langsung dapetin yang kamu mau. Oke, sama kayak olahraga kaki-kaki dulu, baru gitu yang ya? atas. Iya dong. Balik lagi ke saya pertanyaannya. Saya harusnya buat Mang Ateng. Oke, kendaraan adalah sebuah kebutuhan ya. Setuju ya, berarti Setuju. sepakat. Jadi Setuju. bukan keinginan nih punya Betul. kendaraan itu buat kita yang aktif banget mobile seperti ini berarti suatu kebutuhan. Nah, gimana nih cara untuk memenuhi kebutuhan anak muda untuk memiliki kendaraan pertama? Mungkin dari Putri bisa Oke. menjawab. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut aku pribadi gitu ya, kalau kendaraan itu tetap banyak opsinya gitu. Kadang-kadang kita kan mikir kendaraan tuh harus selalu beli yang baru, padahal sebenarnya nggak juga gitu ya. Benar. Dua-duanya bisa tetap jadi opsi gitu, yang baru ataupun yang bekas. Wow, itu ya bisa juga ya berarti ya. Iya, dan kendaraan. pastinya pakai BSI Auto. Oh, oke. Nah, pasti ada plus minusnya juga kalau misalnya kita mau beli kendaraan baru atau kendaraan yang bekas gitu kan. Misalnya contohnya dilihat tahunnya, terus dilihat fungsinya juga, kita mau sebagai lifestyle benar. atau memang yang mobil keluarga itu aja udah beda gitu ya. Pasti nanti Mas Ateng mungkin bisa jelasin tuh lebih lanjut, lebih detail lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya dari sisi finansial gitu ya, kendaraan baru itu pasti punya plus juga. Kendaraan bekas itu juga punya plus gitu. Ya. Jadi misalnya kendaraan bekas itu kadang-kadang kalau misalnya kita pintar nemu kondisi yang bagus, itu kita bisa dapat harga yang bagus dengan spek yang sama gitu. Jadi misalnya kita punya budget yang sama gitu ya, tapi kita bisa dapat spek yang lebih bagus di mobil bekas dibandingin mobil baru. Ya. Jadi sebenarnya bisa hati-hati ya, mungkin Iya. kilometernya rendah, tapi budgetnya bisa Betul. lebih murah daripada harga baru. betul, gitu kan. misalnya atau mungkin jangka waktunya belum terlalu lama nih gitu Ya. dari dibeli pertama kali gitu Benar. kan. Terus habis itu udah dijual lagi sama pemiliknya gitu. Jadi sebenarnya opsi manapun tuh bisa kok gitu. Iya, bisa jadi opsi ya. Jadi Yes. buat teman-teman yang masih bingung nih mau milih kendaraan pertama nggak ada masalah kok kendaraan Iya. bekas, asal lebih hati-hati. Yes. Mungkin milihnya dari kondisi mesinnya, terus juga kilometernya, tanggal tahunnya, dan budgetnya masuk kali ya sama Iya. kita. Penting kan itu. Nah, ngomong-ngomong tadi kan kita ngomongin soal opsi untuk memilih kendaraan. Kayak aku lihat nih kebanyakan anak muda tuh kan lebih cenderung pengen tampil ya. Eksistensi itu nomor satu. Pengennya tuh kayaknya dandanin gitu loh kalau punya kendaraan, entah diganti benar, ganti Benar, benar. stiker atau misalnya diganti cat, baru punya padahal mobil kayak baru sebulan udah diganti-ganti. Ya pelek lah, ya mungkin bannya dibikin atau enggak suara knalpotnya Iya. mungkin dibikin yang aneh-aneh Benar, gitu. benar, benar. Itu bener gak sih, Mas? Ya benar sih, benar, gue setuju banget. Nah masalah modifikasi ini, gue udah nyiapin nih satu video yang kemarin kita udah bikin sama tim Harmony Life. Nanti kita lihat ya videonya ya. Mau lihat sekarang ya? Boleh. Boleh. Kita Oke, lihat ya oke, videonya kita lihat. ya. Oke, kali ini gue akan memberikan tips atau sharing tentang bagaimana cara memodifikasi sebuah motor tanpa bikin kantong kalian jebol. Di sini gue akan membagi menjadi beberapa bagian dan gue akan mulai dari bagian lingkar roda atau bagian kaki-kakinya nih ya. Pertama, yang kalian bisa lakukan untuk di bagian roda adalah kalian bisa mengganti ukuran ban yang di motor standar ini dengan menggunakan ban yang ukurannya lebih besar. Pertama, dari sisi manfaatnya adalah kalian bisa mendapatkan grip yang lebih maksimal. Lalu yang kedua, secara tampilan dengan profil ban yang lebih besar, kesan motor kalian ini akan jadi terlihat lebih padat. Lalu selain ban yang bisa kalian explore di sini adalah bagian velgnya, di mana untuk warna velgnya sendiri itu kalian bisa manfaatkan
sehingga dapat merubah atau menambah aksen di motor kalian. Misalnya gini, kalau untuk warna di velg, kalau kalian pengen motor kalian itu terlihat lebih elegan, kalian bisa ngecat warna velgnya itu menjadi warna abu-abu. Atau kalau misalnya kalian pengen motor kalian itu lebih kelihatan racing look gitu ya, pilihlah warna velg yang warna putih gitu. Lalu dari bagian kaki-kaki, kita pindah ke bagian body-body nih cuy ya. Nah, untuk bagian body-body ini efeknya menurut gue lumayan besar nih. Karena untuk bagian body-body mulai dari bagian spakbor, bagian tameng depan, bagian body belakang atau body samping ini, kalian bisa manfaatkan ngecat ulang atau dengan permainan stiker atau biasa disebut dekal gitu ya. Manfaatnya atau keuntungannya kalau kalian dekal, pertama jelas budget stiker atau dekal itu lebih murah dari pengecatan, tapi bisa mendapatkan manfaat kalau suatu saat kalian bosen gitu ya, itu stikernya atau dekalnya bisa kalian lepas, jadi dengan otomatis motor kalian bisa tampil standar lagi. Nah, keuntungan kalau kalian bermain dengan airbrush atau cat, tentu aja kualitasnya jauh lebih bagus daripada dekal. Nah, dari bagian body-body ini, bagian terakhir yang mau gue bahas adalah bagian suspensi nih cuy. Dari bagian suspensi belakang ini, benefit yang bisa kalian dapatkan adalah handling motor kalian yang jadi lebih, apa ya bahasanya kalau anak motor itu lebih mantep gitu cuy, lebih stabil ya. Selain itu, untuk bagian suspensi ini, di pasaran itu ada beberapa pilihan suspensi. Misalnya ada suspensi yang modelnya konvensional, dia tampilannya hanya berupa per biasa aja. Ada juga yang tampilannya lebih modern dengan penambahan tabungnya gitu kan. Jadi suspensi ini kalian bisa pilih modelnya sesuai dengan karakter kalian. Oke, jadi plus minus dari modifikasi kendaraan itu tentu ada ya. Yang pertama, plusnya dulu nih yang gue bahas. Yang plusnya itu adalah tentu aja tampilan motor kalian jadi kalian banget atau jadi lo banget gitu ya. Motor kalian itu akan tampil berbeda dengan motor lain dan itu menjadi satu kebanggaan karena emang beda sendiri nih gitu kan. Dan yang kedua adalah dari sisi manfaat, motor kalian itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Jadi kalau motor standar tentu misalnya kayak gue ya, yang badannya pendek. Setelah gue modifikasi motor gue, tentu motor gue itu sudah lebih clock in gitu loh dengan si pengendaranya. Nah, kalau ngomongin ruginya, udah pasti butuh budget lebih. Nah, di sini makanya kita harus pintar-pintar mengalokasi dana untuk memodifikasi kendaraan. Planning dan sesuaikan kebutuhan. Planning dalam arti di sini tentu aja keuangan. Kalian harus bisa menyiapkan satu anggaran khusus kalau kalian pengen memodifikasi kendaraan. Jangan sampai anggaran tersebut kalian ambil misalnya dari budget yang lain gitu kan ya. Lalu untuk kebutuhannya sendiri kalian juga harus tahu nih, di sini perlu kebijaksanaan khusus di mana kalau kalian pengen memodifikasi kendaraan pertama, di mana notabene kendaraan pertama itu adalah transportasi kalian untuk dipakai hari-hari, baiknya saat dimodifikasi itu tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu ekstrim supaya motor tersebut masih nyaman untuk kalian pakai harian. Kalau kalian punya kendaraan tua dan kalian mau modifikasi gitu ya, menurut gue itu satu hal yang oke banget. Kenapa? Karena value kendaraan itu tidak hanya dilihat dari berapa harganya, tapi dari nilai historinya. Misalnya, buyut kalian punya kendaraan, terus diturunin ke kakek kalian, terus turunin lagi ke bapak kalian, pada akhirnya sampai ke kalian, motor tersebut punya value tersendiri buat kalian. Nah, saran dari gue adalah motor tersebut tuh jangan sampai terlalu di custom yang berlebihan gitu ya. Cukup dikembaliin ke kondisi standar. Karena dengan motor yang berumur gitu ya, seperti yang tadi gue bilang, value-nya ada di bagian historinya, bukan di bagian secara tampilan keseluruhan gitu. Jadi menurut gue oke banget, apalagi kendaraan-kendaraan klasik ya, itu harganya bisa melambung tinggi. Sekian tips dari gue, sekarang kita kembali lagi ke Putri dan Soraya. Nah, itu tadi videonya ya, informatif sekali dan tipsnya sangat bermanfaat ya untuk supaya modifikasi itu nggak over budget. Itu penting banget karena orang biasa kesesat ya. Betul. Kalau udah satu pengen nambah lagi, belum dengerin kata-kata temennya. Nagih gitu ya. Itu adalah tips yang sangat bermanfaat dari Mas Ateng. Mudah-mudahan bisa langsung dipraktekkan nih sama teman-teman yang nonton di sini. Nah, tadi kita udah ngomongin cara memilih kendaraan ya kan. Terus kita udah ngomongin soal tips supaya modifikasi seperti apa nggak over budget. Sekarang yang paling penting nih,
cara membayarnya. Mungkin dari Putri nih, cara membayarnya untuk memiliki kendaraan pertama tuh gimana, Put? Oke, nah pastinya ya ada solusi yang terbaik nih aku pengen kasih tahu ke teman-teman semua, yaitu dengan BSI Auto. Oke. Kenapa sih mesti pakai BSI Auto gitu kan? Yang pertama biasanya kan kita ya generasi milenial itu pasti maunya yang simple, jadi mudah dan cepet, cocok banget nih sama generasi milenial kan gitu. Terus habis itu yang kedua gitu, yang paling menarik juga itu marginnya mulai dari 2,39% itu untuk tenor 3 tahun. Oke. Jadi kan ramah ya gitu untuk di kantong seperti itu. Terus habis itu biasanya kan kalau zaman dulu kita identik ya sama DP. Oh, nah, iya, kalau betul. misal Kayak cicilan, aku. iya. DP Tadi orang cerita, tua. tadi cerita ada DP-nya. Iya. Kalau misalnya sekarang itu nggak mesti selalu ada DP-nya. Di BSI Auto itu bisa DP 0%. Oh, wow. Dan kalau misalnya kita bahas tadi kan kita ada opsinya bisa beli kendaraan baru atau bekas. Nah, kalau misalnya BSI mobil Auto juga bisa? Betul. Kendaraan jadi bekas? Oke. kendaraan bekasnya untuk mobil. Kalau motor yang baru gitu, supaya bisa langsung dimodif ya Mas ya. Ide bagus. Gitu. Jadi opsinya menarik banget dan teman-teman bisa langsung cek gitu di bsiauto.muf.co.id. Oke, buat teman-teman yang pengen segera memiliki kendaraan nih, apalagi kendaraan pertama ya, bisa langsung pakai fasilitas dari BSI Auto. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal akses ke bsiauto.muf.co.id. Kenapa? Karena di sana pasti kita bisa lihat nih katalog mobilnya atau kendaraan bermotornya, motor baru, mobil baru, dan mobil bekas ada di situ. Terus habis itu kita juga bisa lihat simulasi pembiayaannya. Itu kan biasanya kita penasaran dong, pengen lihat kan berapa ya kira-kira ya sesuai budget atau enggak, kita bisa lihat di situ. Nah, pastinya yang menarik ada juga teman-teman bisa lihat nih virtual showroom. Jadi kita nggak usah repot-repot keluar rumah, kita tinggal buka di website seakan-akan kita udah lihat showroom langsung. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, silahkan coba ya diakses di bsiauto.muf.co.id. Pengajuannya gampang nggak sih? Iya, pengajuan itu gampang, mudah banget, lalu melalui website itu, terus nanti bisa langsung dikontak sama tim BSI gitu. Jadi simple banget lah gitu. Oke, jadi langsung nih kepoin deh tuh websitenya bsiauto.muf.co.id. Betul. Nah, kalau kamu pengen tadi kayak misalnya milih langsung, Iya. udah gitu juga cicilannya juga ringan, bisa kendaraan baru maupun kendaraan bekas. Kalau motor baru biar bisa langsung modifikasi ke Mas Ateng. Oke, tadi kita ngomongin soal cara membayarnya, udah ada solusinya buat teman-teman. Jadi nggak usah ragu, cara milih udah, sama tips supaya nggak over budget buat itu juga modifikasi udah, cara bayar juga. Nah, cara yang selanjutnya adalah sesudahnya, afternya. Kita kan harus pikirin ya cara untuk mengatur bayar pajak, kan, bayar servis. Itu gimana tuh? Orang-orang suka melupakan beli punya, padahal nanti harus bayar pajak nih, terus harus perpanjang apalagi lah, misalkan segala macem lah gitu ya. Sesudahnya gitu. Jadi menarik banget nih. Biasanya kan kita mikir gitu ya, kalau beli mobil itu kan ya udah beli mobilnya aja. Padahal kita mesti pikirin pertama biaya operasionalnya juga. Iya, bensin. Benar, bensin, Ya kan? parkir, tol misalnya kan. Itu perlu dipikirin juga. Nah, jadi kita bisa bagi jadi dua gitu budgetingnya. Yang pertama itu memang budget operasional. Jadi memang budget yang dimasukin ke dalam slot sehari-hari. Seperti itu. Nah, untuk yang jatuh temponya itu tahunan, misalnya kayak pajak, terus habis itu servis gitu ya. Itu bisa masuk ke dalam budget tahunan. Nah, satu lagi nih yang menarik, budget modif gimana gitu kan. Kayak suami aku budgetin no ya gitu. Jangan kenal Mas Ateng deh kalau bisa gitu ya. Bisa gawat nanti kalau kenal Mas Ateng gitu. Nah, itu budget itu juga memang harus dikelola gitu. Ini budgetnya yang masuk ke mana nih? Misalnya kita mau modif gitu ya. Kita bisa alokasiin budget tambahan kalau misalnya memang teman-teman punya budget lebih gitu. Jadi sah-sah aja kok gitu ya memodif kendaraan kita gitu, karena setahu aku nih ya, bener nggak ya Mas ya, jadi budget-budget yang kita keluarin buat modifikasi itu kalau misalnya kita jual ada juga yang menambah value harga mobil ya atau kendaraan gitu ya. Ada yang memang hilang gitu ongkosnya gitu, ada yang bisa jadi istilahnya nggak hilang lah seperti itu. Jadi sebenarnya mengelola budgetnya itu bisa sesuai dengan kebutuhan kita kok. Jadi emang harus diplot-plotin juga ya. Intinya jangan cuma mikirin sesuai keinginan kita harus bikin afternya tuh. Nggak mudah loh gitu kan ya. Inilah awal dari segala cicilan dimulai. Uang jajan berkurang tiap bulan untuk cicilan. Nggak apa-apa. Kebutuhan kepake ya kan. Kebutuhan nggak ada masalah gitu kan. Untuk dapetin rezeki lagi kan. Untuk kerja, untuk kuliah gitu kan bisa kepake. Oke, nah tadi kan kita udah ngomongin soal seperti itu ya, biaya-biaya tambahan afternya gitu kan.
mungkin kalau servis, tadi aku ngebahas soal servis itu juga kan nggak murah ya. Kadang-kadang untuk sebagai orang yang mungkin minim pengalaman kayak aku, kurang pengetahuan wawasan mengenai otomotif, sebagai ibu-ibu muda ya, taunya beres aja gitu kan ya, pengennya ya udah harus isi angin gitu, atau yang umum-umum aja, tapi in detail tuh untuk servis biasanya buta soal informasi itu. Nah suka nih namanya kalau di bengkel kita nggak ngerti, suka ditambah-tambahin. Iya, coba tiba-tiba cuma mau balancing spuring, suruh ganti oli lah, suruh ganti ini, ganti itu. Nah gimana supaya tips dari Mas Ateng kali ya, sebagai yang memang paham banget nih soal otomotif, supaya nggak jebol nih biaya servis kendaraan, terutama buat yang baru punya kan, biasanya minim pengetahuan mengenai hal ini. Ya biasanya kalau untuk biaya-biaya servis kendaraan gitu ya sebenarnya emang kebagi nih antara yang beneran servis rutin atau yang modifikasi gitu kan. Tapi kalau untuk yang servis rutin biasanya memang kalau misalnya mau ganti apa tadi, misal ganti oli gitu ya. Ya yang umum kan ganti oli. Ganti aki gitu kan. Nah kalau misalnya ganti oli di sebuah kendaraan itu biasanya ada track recordnya. Nah biasanya kalau emang kurang paham, itu kan kalau ganti oli biasanya ada terhitung jarak sama waktu kan biasanya, entah 3 bulan, 5 bulan atau berapa tahun gitu ya, tergantung kendaraannya atau jaraknya. Itu biasanya bisa langsung ditanyain di bagian customer service gitu loh. Nah kalau misalnya ada budget tambahan, sebenarnya tinggal balik lagi ke si pemilik kendaraannya ya, apakah merasakan masalah yang kayak misalnya tadi mau ganti oli tapi ternyata mesti disuruh spuring gitu kan segala macam. Nah kalau si pemilik kendaraan yang ngerasa nggak ada yang aneh sama kendaraannya, sebenarnya bisa aja kayak dikonsultasiin dulu gitu, apa ini penting apa enggak gitu loh, jadi diomongin. Hujan ya, karena situasi tadi di luar kurang mendukung ya, jadi kita mendingan balik lagi ke dalam biar lebih nyaman dan aman. Berarti bener gue dong awal tadi ya, di sini kan? Harusnya emang indoor ya ternyata ya, padahal anak outdoor, gue pikir kan harus suasana outdoor gitu biar semangat, ngobrolnya seru, ternyata emang kita jiwa-jiwa anak indoor, gimana cocok ya? Nggak cocok gitu. Nah, aku ngomong-ngomong juga mau nanya nih, sebagai ibu-ibu ya yang kurang paham mengenai otomotif, kita kan suka kurang ngerti nih kalau misalnya bawa kendaraan ke bengkel gitu, servis, niatnya cuma misalnya mau ganti oli doang, biasalah ya, ganti oli rutin. Taunya di servis ditambahin ini, misalnya suruh ganti apalah, kapas rem, atau tiba-tiba suruh spuring, balancing, jadi suka ada biaya-biaya bocor. Jadi ngerasa kadang-kadang kita tuh tertipu. Itu gimana tuh mengatasinya, tips supaya nggak bingung gitu loh kalau misalnya mau servis kendaraan biar nggak bocor biayanya berlebihan. Ya, jadi kalau untuk modifikasi itu baiknya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya motor itu kita beli untuk apa? Misalnya untuk harian, baiknya mau dimodifikasi untuk harian, jangan sampai yang berlebihan gitu kan, jangan sampai ubahan itu ekstrim gitu. Yang bikin kalau ekstrim kadang motor itu jadi nggak nyaman dipakai, jadinya disimpan aja kan sayang. Gitu kan. Jadi ya sesuaikan juga dengan kebutuhan. Bener, yang tadinya motor bebek jadi motor gede dimodifikasi. Itu bukan modifikasi ya, ganti kenyataan gitu. Ganti motor baru. Itu bikin ngomel istri di rumah biasanya. Tadi saya modifikasi motor bebek saya, kenapa jadi motor gede? Ya jadi kayak gitu ya. Intinya sesuai kebutuhan. Kalau kita memang hobi doang, yang emang demen dandanin kan suka ada yang cuman dipajang. Motornya cuman agak-agak dipanas-panasin dikit gitu kan. Nah, itu biasanya motor kedua, ketiga. Wow, biasanya gitu kan untuk hobi. Kalau motor pertama sesuai dengan kebutuhan, biasanya pakai untuk transportasi atau kayak gitu. Iya, emang buat mobile ya, kerja atau misalnya pergi ke warung gitu kan. Ya, warung naik motor. Iya dong, kan nggak mau sakit kaki. Oke. Jadi kayak gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya servis juga harus detail, nanyain kebutuhannya tuh seperti apa. Jadi bukan berarti yang ditawarin semua diambil. Kadang-kadang kita juga bisa ngerasain ya sebagai pengguna kendaraan itu udah emang nggak nyaman ya, berarti emang harus dilakukan. Tapi kalau ternyata masih aman, ya udah kira-kira mungkin berapa bulan lagi ya bisa diservis gitu kan. Jadi nggak harus selalu diturutin ya jadinya ya. Oke, itu mungkin tips juga nih buat anak-anak muda yang punya kendaraan pertama, biar nggak bingung dan pusing kayak ibu-ibu yang nggak ngerti apa-apa. Jadi jangan sampai tuh kita kurang bertanya gitu ya. Oke, itu tadi ya pembicaraan kita mengenai otomotif nih, dari Mas Ateng tadi udah dapet tips, dari Mbak Putri juga udah dapet tips. Jadi kesimpulannya sebenarnya kita sepakat ya kalau misalnya kendaraan itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi kalau misalkan memilih kendaraan itu harus sesuai dengan budget yang kita inginkan. Kendaraan juga nggak harus selalu baru gitu kan, bisa kendaraan bekas itu nggak masalah, asal cermat milihnya gitu, sesuai dengan budget juga gitu kan. Jadi jangan main asal karena mau murah, yaudah pilih aja deh kendaraan bekas tapi asal-asalan
kebutuhan gitu. Kita kan juga mau kenyamanan dan sesuai dengan fungsi yang kita butuhkan. Terus selain itu juga yang paling penting kalau misalnya mau pengajuan dana bisa melalui BSI Auto. Pastinya. Kepentingannya tadi benefit-benefitnya semua udah disebutin sama Mbak Putri. Jadi buat kamu yang penasaran nih, makanya kita harus nonton terus Harmoni Live, dan jangan lupa juga untuk follow @live_with_BSI. Ada giveaway e-wallet senilai Rp150.000. Lumayan kan? Caranya kamu kepoin IG-nya Live with BSI, di situ ada pertanyaannya, terus kamu tulis jawabannya di kolom komen sebanyak mungkin. Pertanyaannya gampang kok. Makanya tadi kan aku udah kasih clue di awal ya. Nonton dari awal sampai dengan akhir. Kalau kamu nonton dari awal sampai dengan akhir nih, kamu pasti udah nonton tadi tips-tips dari Mas Ateng Katros ya. Mengenai supaya nggak over budget untuk modifikasi. Apa aja nih tips-tips dari Mas Ateng? Kamu bisa sebutin sebanyak-banyaknya dan sedetail-detailnya. Kalaupun diulang-ulang tontonannya ya kan. Nanti kamu berhak mendapatkan e-wallet senilai Rp150.000. Oke, seru banget ya perbincangan kita hari ini. Banyak banget dapat insight mengenai tips milik kendaraan, terus juga tadi ya tips untuk modifikasi biar nggak over budget, biar apa ya sesuai kebutuhan gitu. Jadi kita nggak habis-habisan buat hal yang nggak penting, karena masih ada biaya-biaya lainnya yang harus kita keluarkan kan after dari pembelian sebuah kendaraan. Oke, makasih Mas Ateng. Terima kasih, sama-sama. Sukses terus buat bengkel Katrosnya. Yang sudah dari 2009 loh. Mudah-mudahan makin banyak cabangnya ya kan, makin besar lagi, makin banyak motornya, tapi nggak diomelin sama istri. Makasih juga, makasih sama-sama. Masukannya yang selalu pokoknya mencerahkan kita semua. Jangan lupa untuk kepoin semua sosial medianya BSI di website, di Facebook, Instagram dan manapun. Terutama jangan lupa ya subscribe, like, share dan komen YouTube-nya BSI. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Soraya Larsati dan Putri Medarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.